Halo, bertemu lagi dengan Ibu Winda. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi distribusi binomial. Oke, adapun indikator yang kita akan capai pada pembelajaran hari ini adalah dengan bagaimana kita menentukan peluang distribusi binomial dan bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan. Oke, kalau kita berbicara tentang distribusi binomial, itu merupakan suatu distribusi probabilitas peubah acak yang bersifat diskrit. Distribusi ini sering disebut dengan proses Bernoulli atau Bernoulli trials. Nama ini diambil dari seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss, yaitu James Bernoulli. Nah, menurutmu apa saja konsep distribusi binomial dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita berbicara tentang kata binomial, itu kan ada artinya bi, ya, dua. Nah, yang pertama ketika ujian. Nah, di ujian itu ada dua kemungkinan yang muncul. Yang pertama adalah lulus atau gagal. Atau dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melakukan percobaan pelemparan koin juga ada dua kemungkinan yang bisa muncul, yaitu bisa muncul angka atau muncul gambar. Dan yang terakhir pada saat pertandingan bola atau tendangan penalti ya, juga ada dua kemungkinan, bisa gol atau tidak gol. Jadi banyak sekali konsep-konsep dari distribusi binomial yang sudah kita lumrah kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, model percobaan binomial mempunyai beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, setiap percobaan selalu dibedakan dua jenis kejadian yang bersifat saling lepas atau mutually exclusive. Yang kedua, dalam setiap percobaan hasilnya dapat dibedakan menjadi berhasil atau gagal. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian yang ketiga, probabilitas kejadian berhasilnya itu kalau kita nyatakan dengan huruf P, sedangkan kalau probabilitas gagalnya kita bisa nyatakan dengan huruf Q, di mana kita ketahui kalau sudah berbicara tentang peluang, berhasil dan gagal kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1. Atau dengan kata lain, P ditambah Q sama dengan 1. Kemudian yang keempat, masing-masing percobaan merupakan peristiwa yang bersifat bebas, yaitu peristiwa yang satu tidak dapat mempengaruhi peristiwa yang lain. Jadi, kalau misalkan kita berbicara tentang distribusi binomial, kita punya suatu rumus bahwasanya peluang dari suatu kejadian X ya, dengan binomial ada X, ada N, ada P. Rumusnya adalah NCX dikalikan P pangkat X kali Q pangkat N kurang X. Ya, di mana NCX ini adalah kombinasi. Nah, rumus kombinasi ingat NCX sama dengan N faktorial per X faktorial kali N dikurangi X faktorial. Jadi nanti N ini adalah banyaknya kejadian atau banyaknya percobaan dari suatu permasalahan yang ada. Kemudian X itu adalah sesuatu yang ditanyakan. Jadi apakah yang ditanyakan adalah ketika dia berhasil lulus ujian atau ketika dia berhasil mencetak gol sesuai dengan kondisi dari percobaan permasalahan yang ada. P ini adalah peluang berhasilnya. Q ini adalah peluang gagalnya. Jadi ingat lagi kalau P-nya berpangkat X, jadi sesuai dengan yang ditanyakan, Q-nya berpangkat N kurang X, kan sisanya. Jadi banyaknya kejadian dikurangi dengan kejadian yang diinginkan. Kita lanjutkan ke contoh ya. Nah, Made melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Made mencetak tepat 2 gol. Nah, dari cerita di sini kita sudah mengetahui berapa kali dia melakukan tendangan, itu 3 kali. 3-nya itu disebut dengan N. Kemudian, yang ditanyakan adalah ketika peluang Made mencetak tepat 2 gol. Berarti X-nya adalah 2. Karena yang ditanyakan adalah ketika dia golnya sebanyak 2. Kemungkinan kita misalkan P itu adalah peluang sukses mencetak gol, diketahui peluang suksesnya atau peluang berhasilnya gol itu adalah 4/5. Sehingga peluang gagalnya dalam mencetak gol yaitu tinggal 1 dikurangi P. Karena P ditambah Q itu harus 1. Jadi Q-nya dicari, gagalnya dicari dengan cara 1 dikurangi 4/5. Yaitu 1/5. Ya, jadi kita disamakan penyebutnya dulu, 5/5. Kemudian 5 dikurangi 4 itu adalah 1, sehingga Q-nya adalah 1/5. Kalau sudah mengetahui semuanya, tinggal masukkan ke dalam rumus distribusi binomial. Jadi X-nya itu sesuai yang ditanyakan, yaitu 2. Jadi peluang kejadian ketika yang ditanyakan adalah 2 gol, adalah 3C2 dikalikan 4/5 pangkat 2 dikalikan 1/5 pangkat 3 min 2. Jadi 3C2 ini kalau kita kerjakan dengan kombinasi, hasilnya adalah 3. Kemudian 4 pangkat 2, 16. Ya. Kemudian 5 pangkat 2, ini harusnya 25 ya. Dikalikan dengan 1/5 berpangkat 1. Jadi hasilnya nanti 3 kali 16, 45. 25 kali 5 adalah 125. Kalau kita gunakan kalkulator, itu hasilnya adalah 0,382. Oke, kemudian contoh yang kedua.
Putu melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Putu mencetak paling banyak 1 gol. Nah, di sini ada kata paling banyak ya. Nah, sama seperti tadi, kalau kita lihat dari contoh soal, N-nya adalah sebanyak 3 kali karena dia melakukan latihannya 3 kali. Kemudian X-nya bagaimana? Apa arti kata paling banyak 1 gol? Berarti kemungkinannya bisa 2. Bisa dia tidak mencetak gol sama sekali dan bisa mencetak hanya 1 gol. Karena katanya paling banyak. Kalau 2 gol tidak bisa ya, karena dia lebih dari 1, sedangkan pertanyaannya adalah paling banyak 1 gol. Kemudian peluang suksesnya kita simpulkan dengan P, sudah ketahui hasilnya 4/5, dan Q-nya adalah peluang gagalnya, jadi Q-nya adalah 1 dikurangi P. Kemudian, sama seperti tadi ya, 1/5, bedanya di sini. Jika mencetak 1 gol, berarti X-nya adalah 1. Kita ganti X-nya dengan 1. Kemudian kita masukkan lagi ke rumus distribusi binomial ya. Jadi NCX 3C1, kemudian P-nya adalah 4/5 pangkat 1 dan 1/5 pangkat 3 dikurang 1. Sehingga hasilnya adalah tinggal kita kalikan hasil dari kombinasinya 3 dikalikan 4/5 dikalikan 1/25, hasilnya adalah 12/125. Kemudian jika mencetak 0 gol, berarti sama sekali nggak ada gol yang dia dapatkan setelah tendangan. Maka X-nya diganti dengan 0, berarti hasilnya kita masukkan ke rumus distribusi binomial, 3C0 ya, kalikan 4/5 pangkat 0, dikalikan 1/5 pangkat 3 kurang 0. Kalau kita sederhanakan, sehingga menjadi 1 kan kali 1 kali 1/125, yaitu hasil ketika dia mencetak 0 gol adalah 1/125. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam pemecahan masalah dari masalah kontekstual itu, berapakah peluang Made ketika dia mencetak paling banyak 1 gol, kita tinggal tambahkan hasil ketika dia mencetak 1 gol dan mencetak 0 gol. Sehingga hasilnya adalah 13/125. Jadi berbeda dengan yang tadi ya, kalau yang tadi kan tepat 2 gol, jadi langsung masukkan X sama dengan 2. Hati-hati dengan kata paling banyak, paling sedikit, berarti ingat lagi bahasanya bahwa kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam pemecahan masalah itu ada beberapa. Jadi kita harus jumlahkan itu sehingga idealnya yang menjadi hasil dari jawaban permasalahan tersebut. Nah, ini dia. Jadi kalau bisa kita buatkan dalam bentuk simbol, jadi ketika yang diminta adalah peluangnya adalah kurang dari sama dengan suatu X ya, atau sesuatu yang diminta, maka itu adalah penjumlahannya dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Seperti itu. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.